Seorang satpam sederhana tiba-tiba dipaksa menikahi putri bos besar. Semua orang tertawa meremehkan, apalagi sang putri yang merasa dipermalukan. Tapi malam itu, sebuah rahasia besar terbongkar dan membuat semua orang terdiam tak percaya. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Di depan sebuah gedung perusahaan megah yang menjulang tinggi di pusat kota, berdirilah seorang satpam bernama Raka. Usianya masih muda, wajahnya teduh, senyumannya tulus, dan tutur katanya sopan. Meski hanya mengenakan seragam satpam yang sederhana, sikap ramahnya membuat banyak karyawan merasa nyaman ketika melewati pos jaga. Namun, tidak semua orang menghargainya. Beberapa karyawan yang merasa lebih tinggi derajatnya sering mengejek Raka. Satpam kok sok ramah banget, kayak bos aja, sindir seorang staf marketing. Yang lain menambahkan sambil tertawa. Iya, kerjanya cuma buka pintu sama tiup peluit, ngapain serius banget? Hahaha. Raka hanya tersenyum, menunduk, dan tidak pernah membalas hinaan itu. Dalam hatinya, ia hanya ingin bekerja dengan baik, tanpa peduli apa kata orang. Setiap pagi, ia berangkat dengan sepeda motor butut yang sudah tua. Kadang mogok, kadang rantainya lepas, tapi Raka tetap sabar memperbaikinya. Rumahnya pun sangat sederhana, di sebuah gang kecil bersama ibunya yang sudah renta. Meski hidup pas-pasan, Raka selalu menyisihkan sedikit gajinya untuk kebutuhan ibunya. Bagi sebagian orang, Raka hanyalah satpam biasa. Tapi di balik itu semua, ia punya prinsip hidup yang kuat. Harga diri tidak diukur dari pekerjaan, tapi dari kejujuran dan kesetiaan. Tak banyak yang tahu, di balik tatapan teduhnya, Raka menyimpan sesuatu yang besar. Rahasia yang kelak akan mengubah hidupnya, dan juga menggemparkan semua orang di perusahaan itu. Di lantai paling atas gedung megah itu, tinggal dan bekerja seorang wanita muda bernama Laras Aditya. Ia adalah putri tunggal dari pemilik perusahaan, Tuan Aditya, seorang pengusaha besar yang disegani. Hidup Laras tidak pernah kekurangan apapun. Mobil mewah, pakaian branded, dan gaya hidup glamor sudah jadi bagian dari kesehariannya. Namun sayangnya, kekayaan membuat Laras tumbuh menjadi pribadi yang angkuh. Ia sering memandang rendah orang-orang di bawahnya, terutama karyawan rendahan seperti office boy, cleaning service, dan satpam. Suatu pagi, Laras turun dari mobil sport merahnya. Semua karyawan menunduk hormat, kecuali Raka yang dengan sopan hanya menyapa, "Selamat pagi, Nona." Laras mendengus, menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. "Kau pikir dengan senyum dan ucapanmu itu bisa membuatku terkesan? Kau tetap saja hanya seorang satpam, pekerjaan rendahan," katanya dengan nada dingin. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu hanya terdiam, sebagian lagi malah menahan tawa. Raka, seperti biasa, hanya menunduk sambil tersenyum. Ia tidak membalas sedikit pun. Di ruang kerjanya, Laras sering mengeluh kepada asistennya. Kenapa ayah masih mempertahankan orang-orang kecil itu? Satpam, OB, semua itu hanya bikin perusahaan terlihat murahan. Perusahaan sebesar ini harusnya hanya diisi orang-orang berkelas, ucapnya dengan penuh kesombongan. Padahal, Tuan Aditya tahu betul, sikap angkuh putrinya ini bisa menghancurkan masa depan keluarga. Ia mulai khawatir, karena semakin hari Laras makin susah diatur, makin tidak menghargai orang lain, dan hanya peduli pada status sosial. Namun, tanpa disadari oleh Laras, sikap kasarnya pada karyawan, terutama pada Raka, akan menjadi titik balik hidupnya. Sebab, suatu hari nanti, ia akan dipaksa menerima kenyataan yang tak pernah ia bayangkan, menikah dengan satpam yang selama ini ia hina. Malam itu, kota diguyur hujan deras. Jalanan basah, lampu-lampu jalan memantul di aspal yang licin. Laras baru saja pulang dari pesta bersama teman-temannya. Ia mengendarai mobil sport mewahnya sendirian, sambil mendengarkan musik keras untuk mengusir rasa bosan. Namun, ketika melewati jalan sepi di pinggiran kota, tiba-tiba mobilnya mogok. Mesin mati mendadak dan tidak mau menyala kembali. Laras panik, apalagi hujan semakin deras dan sinyal ponselnya hilang. Kenapa sih harus sekarang? Gerutunya kesal sambil memukul setir mobil. Ia keluar dari mobil, berdiri di bawah hujan sambil mengeluh. Gaun mahalnya mulai basah kuyup,
dan heels tinggi yang ia pakai membuatnya kesulitan berjalan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor tua mendekat. Motor itu berhenti di samping mobil mewahnya. Dari balik jas hujan lusuh, muncul sosok yang sangat ia kenal, Raka, sang satpam perusahaan. Non Laras? Kenapa sendirian di sini? Mobilnya mogok ya? Tanya Raka sopan sambil membuka jas hujannya. Laras terkejut, tapi bukannya lega, ia justru mendengus sinis. Kebetulan sekali. Dari sekian banyak orang di kota ini, yang datang malah kau, satpam rendahan, katanya sambil melipat tangan. Raka tidak tersinggung. Ia langsung memeriksa mesin mobil, tangannya cekatan meski hujan deras mengguyur. Sepertinya aki mobilnya bermasalah, Non. Kalau boleh, saya bisa bantu periksa lebih dalam. Mungkin perlu didorong dulu agar bisa hidup lagi. Laras menatapnya dengan wajah masam. Kau kira aku akan percaya satpam bisa memperbaiki mobil sekelas ini? Jangan bercanda. Kau bahkan motor tuamu saja sering mogok, ucapnya ketus. Namun, karena keadaan semakin genting, akhirnya Laras terpaksa membiarkan Raka mencoba. Dengan penuh kesabaran, Raka membuka kap mesin dan berusaha memperbaikinya. Tangannya kotor oleh oli, bajunya basah kuyup, tapi ia tetap fokus. Tak butuh waktu lama, suara mesin mobil kembali menyala. Laras menatapnya, terpaksa merasa kagum meski enggan mengakuinya. Sudah bisa dipakai, Non. Tapi sebaiknya besok langsung dibawa ke bengkel, ujar Raka sambil tersenyum tulus. Laras hanya mendengus, lalu masuk ke mobil tanpa mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, ia hanya berkata dengan nada dingin. Jangan berpikir pertolongan kecil ini membuatmu lebih tinggi dari posisimu. Kau tetap satpam, dan aku tetap anak bosmu. Raka hanya berdiri di bawah hujan, tersenyum kecil sambil menatap mobil Laras yang melaju pergi. Dalam hatinya, ia bergumam, tidak apa-apa, Non. Yang penting kau selamat. Suatu hari nanti, kau akan mengerti arti ketulusan. Laras sama sekali tak menyadari, pertemuan tak terduga malam itu adalah awal dari takdir besar yang akan mengikat mereka berdua. Di ruang kerjanya yang luas, Tuan Aditya, pemilik perusahaan besar itu, duduk termenung. Di hadapannya, laporan demi laporan keuangan perusahaan tersusun rapi. Namun pikirannya bukan pada bisnis, melainkan pada anak semata wayangnya, Laras. Ia baru saja mendengar kabar bagaimana Laras kembali mempermalukan seorang karyawan, bahkan satpam yang telah berjasa menyelamatkannya malam sebelumnya. Hati seorang ayah pun terasa perih. Laras, gumamnya lirih. Apa salahku mendidikmu hingga kau tumbuh menjadi anak yang lupa diri begini? Malam itu, saat makan malam keluarga, suasana terasa kaku. Meja dipenuhi makanan mewah, namun Tuan Aditya hanya menatap putrinya dengan sorot mata serius. Laras, ucapnya tegas, ayah dengar semalam kau mogok di jalan dan ditolong satpam kita. Tapi kau pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Benarkah itu? Laras yang sedang sibuk dengan ponselnya, menoleh sebentar lalu menjawab acuh tak acuh. Ya memang benar. Lalu kenapa? Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang bawahan. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Tuan Aditya menaruh sendoknya dengan keras di atas meja. Cukup, Laras. Kau tidak bisa terus-terusan meremehkan orang lain. Kau pikir jabatan dan kekayaan akan kekal selamanya? Tidak. Tanpa mereka yang bekerja di bawahmu, perusahaan ini tidak akan berdiri. Laras terdiam, namun wajahnya masih menunjukkan rasa tidak terima. Ayah terlalu membela orang kecil. Mereka itu bekerja karena dibayar. Tidak perlu dilebih-lebihkan. Aku ini putri pemilik perusahaan. Wajar kalau aku mendapat perlakuan istimewa. Kata-kata itu membuat dada Tuan Aditya semakin sesak. Ia menatap putrinya dalam-dalam. Laras, dengarkan baik-baik. Kekayaan bisa lenyap, jabatan bisa jatuh, tapi sikap rendah hati akan membuatmu tetap dihormati. Kau sudah terlalu manja, terlalu sombong. Ayah tidak bisa diam lagi. Suasana meja makan hening. Hanya terdengar detik jam dinding yang berjalan pelan. Dalam hati, Tuan Aditya sudah mengambil keputusan besar. Ia harus mencari cara agar putrinya belajar arti kehidupan. Bahkan jika itu berarti memberikan pelajaran yang sangat keras. Dan tanpa sepengetahuan Laras,
Keputusan itu akan segera mengubah nasibnya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, dipaksa menikah dengan seorang satpam yang selama ini ia hina. Beberapa hari setelah makan malam yang menegangkan itu, Tuan Aditya duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap foto mendiang istrinya yang tersenyum lembut. Seolah sedang meminta nasihat, ia bergumam. Sayang, aku gagal mendidik Laras menjadi wanita yang rendah hati. Ia hanya memikirkan status, harta, dan gengsi. Jika dibiarkan, ia akan hancur oleh kesombongannya sendiri. Aku harus mengambil langkah, meski berat. Tak lama kemudian, ia memanggil Raka ke ruangannya. Raka datang dengan seragam satpam yang masih basah keringat. Ia berdiri tegak, memberi hormat dengan penuh hormat. Silakan duduk, Nak Raka, ucap Tuan Aditya dengan nada penuh wibawa namun hangat. Raka tampak gugup. Ia tidak terbiasa duduk di hadapan bos besar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya sopan. Tuan Aditya menatap Raka dalam-dalam. Raka, selama ini aku memperhatikanmu. Kau jujur, setia, dan pekerja keras. Aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi kau tetap tegar. Sifat itu yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Raka menunduk, merasa tak pantas menerima pujian itu. Terima kasih, Pak. Tapi saya hanyalah satpam biasa. Tuan Aditya tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Justru karena kesederhanaanmu itu, aku ingin memintamu sesuatu. Permintaan yang mungkin akan mengejutkanmu. Raka terdiam, jantungnya mulai berdebar. Aku ingin kau menikah dengan putriku, Laras. Ucapan itu membuat Raka terperangah. Ia bahkan mengira telinganya salah mendengar. Menikah dengan Nona Laras? Suaranya tercekat. Tapi, Pak, itu tidak mungkin. Saya ini hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin Nona Laras mau menikah dengan saya? Tuan Aditya menatapnya dengan serius. Memang berat, tapi ini sudah menjadi keputusanku. Laras harus belajar arti kehidupan. Dan aku yakin, hanya dengan hidup bersamamu, ia bisa memahami makna kesederhanaan, ketulusan, dan kerja keras. Raka terdiam. Pikirannya kalut. Bagaimana mungkin ia menikah dengan putri bosnya? Ia tahu betul betapa Laras membencinya. Tapi Pak, Raka mencoba menolak halus. Saya tidak ingin membuat Nona Laras menderita. Lagi pula, saya tidak pantas untuknya. Namun, Tuan Aditya menepuk bahu Raka dengan mantap. Raka, justru karena kau berpikir seperti itu, kau pantas untuknya. Biarkan aku yang urus semua. Kau hanya perlu bersiap menerima takdir ini. Di ruangan lain, Laras yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu, hampir tak bisa mempercayai telinganya. Wajahnya memerah karena marah. Ayah, bagaimana bisa? Ayah tega menjodohkan aku dengan seorang satpam. Suara teriakannya bergema di seluruh rumah mewah itu. Tanda badai besar akan segera datang. Kabar keputusan Tuan Aditya menyebar cepat, tidak hanya di rumah besar keluarga itu, tapi juga sampai ke telinga para karyawan di perusahaan. Sebagian kaget, sebagian tidak percaya, bahkan ada yang menjadikannya bahan ejekan di belakang Raka. Hari itu, Tuan Aditya sengaja mengundang beberapa kerabat dekat dan pimpinan perusahaan untuk makan malam keluarga. Ia ingin mengumumkan rencananya secara resmi. Mulai hari ini, ujar Tuan Aditya dengan suara tegas, aku memutuskan untuk menjodohkan putriku, Laras, dengan Raka, salah satu karyawan terjujur yang kita miliki. Ruangan langsung hening. Semua mata terbelalak, sebagian hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Laras, yang duduk di sisi ayahnya, langsung berdiri dengan wajah merah padam. Ayah, apa ayah sudah gila? Bagaimana mungkin aku, putri pemilik perusahaan ini, dipaksa menikah dengan seorang satpam rendahan? Kerabat yang hadir berbisik-bisik, beberapa menahan senyum, menunggu bagaimana reaksi berikutnya. Laras berbalik menatap Raka yang duduk terpaku di ujung meja. Kau, jangan terlalu percaya diri. Jangan pikir karena ayahku kasihan padamu, kau bisa naik derajat dengan menikahiku. Kau tetap saja orang miskin yang tidak ada harganya. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Namun ia tetap menunduk, berusaha menahan diri. Laras terus melampiaskan amarahnya, bahkan menunjuk Raka di depan semua orang.
Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Lihat dirimu. Bajumu lusuh, motor tuamu berisik seperti kaleng rombeng, dan tanganmu penuh kotoran oli. Kau tidak pantas berada di sampingku, apalagi menjadi suamiku. Seisi ruangan terdiam. Beberapa orang merasa kasihan melihat Raka dipermalukan begitu parah, sementara yang lain hanya terdiam menyaksikan. Tuan Aditya menggebrak meja dengan keras. Cukup, Laras. Kau sudah kelewatan. Namun Laras tidak berhenti. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena ego dan rasa malu. Ayah ingin mempermalukanku, kan? Apa kata teman-temanku nanti? Putri seorang pengusaha besar menikah dengan satpam? Ini gila. Ini penghinaan untukku. Raka akhirnya berdiri, lalu menunduk hormat pada Tuan Aditya. Pak, jika keputusan ini membuat Nona Laras menderita, lebih baik saya mundur. Saya tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran keluarga. Kalimat itu justru membuat Tuan Aditya semakin kagum pada ketulusan Raka. Namun bagi Laras, ucapannya hanya menambah rasa muak. Ia membuang muka sambil berbisik sinis, cukup keras untuk didengar semua orang. Satpam tetap satpam. Tidak peduli seberapa baik kau pura-pura rendah hati, kau tidak akan pernah setara denganku. Raka menutup matanya sejenak, menahan rasa perih di hati. Namun ia tetap berdiri tenang. Dalam hatinya ia berbisik, aku bisa menerima hinaanmu, Laras. Tapi suatu hari nanti, kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, seluruh tamu undangan pulang dengan satu hal di pikiran. Pernikahan ini akan menjadi drama besar yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Malam itu, setelah semua tamu undangan bubar dan Laras mengurung diri di kamarnya, Raka berjalan pulang dengan langkah pelan. Hujan rintik masih turun membasahi jalanan, seolah ikut merasakan beratnya beban di hatinya. Setibanya di rumah kecilnya di gang sempit, Raka duduk termenung di kursi kayu usang. Ibunya yang renta menghampiri, menatap putranya dengan wajah penuh tanda tanya. Kenapa wajahmu muram sekali, Nak? Apa ada masalah di kantor? Raka menghela napas panjang. Ibu, Pak Aditya memutuskan untuk menjodohkan aku dengan Nona Laras. Mata ibunya langsung membesar, setengah tidak percaya. Menikah dengan putri bosmu? Astaga, Nak, itu kabar besar. Tapi kenapa wajahmu tidak bahagia? Raka menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Karena Nona Laras membenciku, Bu. Dia menganggap ini penghinaan. Dia berteriak, menangis, dan menghina aku habis-habisan di depan banyak orang. Aku merasa tidak pantas, bahkan aku sendiri pun tak yakin bisa membahagiakannya. Ibunya mengelus bahu Raka dengan lembut. Anakku, jangan pernah merasa rendah hanya karena pekerjaanmu. Kau sudah membuktikan dirimu jujur, setia, dan bertanggung jawab. Kalau memang ini jalan yang Allah berikan, jalani dengan ikhlas. Mungkin inilah caranya mengangkat derajatmu. Raka terdiam. Kata-kata ibunya seperti obat bagi luka hatinya. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Kalau ini memang takdirku, aku akan menerimanya. Meski hatiku berat, aku akan tetap menjalani dengan sabar. Keesokan harinya, Raka tetap berangkat kerja seperti biasa. Ia berdiri di pos jaga dengan senyum yang sama ramahnya, seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa karyawan yang mendengar kabar pertunangan itu mulai berbisik-bisik dan menertawakannya. Satpam nikah sama anak bos? Gila, dunia sudah kebalik. Hahaha, mungkin bosnya kasihan sama dia. Bisa-bisa nanti Raka jadi satpam istimewa. Raka mendengar semua ejekan itu, namun ia tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap lurus ke depan. Dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan menyerah hanya karena hinaan. Jika ini memang jalan yang sudah digariskan, aku akan menjalaninya dengan tegar. Sementara itu, di lantai atas gedung, Laras masih menangis penuh amarah. Baginya, keputusan ayahnya adalah bencana. Ia tidak tahu bahwa di saat ia sibuk meratap dan menolak, Raka di bawah sana justru menguatkan hatinya untuk menghadapi semua cobaan. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah aula sederhana dipilih oleh Tuan Aditya untuk menggelar pernikahan putrinya. Bukan hotel mewah atau gedung megah seperti impian Laras,
melainkan tempat yang jauh dari kata glamor. Tamu undangan terdiri dari keluarga dekat, beberapa rekan bisnis, serta sebagian karyawan perusahaan. Bisik-bisik terdengar sejak pagi, sebagian masih tidak percaya dengan keputusan Tuan Aditya. Putri pengusaha besar menikah dengan satpam? Ini pasti lelucon. Lihat wajah Laras, dia jelas tidak rela. Kasihan Raka, dipermalukan di depan umum seperti ini. Di ruang rias, Laras duduk dengan gaun pengantin putih yang indah. Namun wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis, bibirnya mengatup rapat, menahan rasa marah bercampur malu. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi, gumamnya lirih, menatap dirinya di cermin dengan tatapan penuh benci. Aku dipaksa menikah dengan satpam rendahan, hidupku hancur. Sementara itu, di ruang lain, Raka mengenakan jas sederhana. Ia tampak gugup, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Namun dalam hati ia berusaha menenangkan diri. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mempermalukan keluargaku, dan jangan biarkan aku memperburuk keadaan dengan kemarahannya. Aku ikhlas, meski hatiku berat. Prosesi akad nikah pun dimulai. Tuan Aditya duduk sebagai wali, sementara penghulu memimpin jalannya ijab kabul. Raka duduk dengan wajah tegang namun penuh keyakinan. Dengan suara lantang, ia mengucapkan ijab kabul hanya dalam satu tarikan napas. Semua orang terdiam, kagum pada ketegasan dan ketenangan satpam sederhana itu. Sah, seru para saksi. Namun, di sisi lain, Laras menangis semakin keras. Air matanya bukan karena haru, melainkan karena rasa sakit hati. Ayah, bagaimana bisa kau tega melakukan ini padaku? Bisiknya sambil menutup wajah dengan kerudung pengantin. Setelah prosesi selesai, pengantin diminta duduk berdampingan. Raka menunduk, menjaga sikap, tidak berani menatap Laras yang jelas-jelas tidak sudi berada di sampingnya. Fotografer yang hadir kesulitan mengambil gambar bahagia, karena Laras terus menunduk sambil menyeka air mata. Beberapa tamu bahkan merasa kasihan melihat betapa canggungnya pasangan itu. Namun, di balik semua tangisan dan penolakan, hati Tuan Aditya justru sedikit lega. Ia tahu keputusan ini berat, tapi ia yakin hanya dengan cara inilah putrinya akan belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Dan di tengah suasana hening penuh air mata itu, sebuah babak baru pun dimulai. Pernikahan yang tidak diinginkan, yang kelak akan mengubah takdir keduanya, untuk selamanya. Malam itu, setelah prosesi resepsi sederhana selesai, pasangan pengantin baru itu akhirnya dibawa ke kamar mereka. Sebuah ruangan yang telah dihias dengan bunga dan lampu temaram, seolah ingin memberi nuansa romantis. Namun kenyataannya, suasana justru penuh ketegangan. Laras masuk ke kamar dengan langkah kasar, gaun pengantinnya masih melekat, dan wajahnya penuh kemarahan. Ia langsung melempar buket bunga ke atas meja, lalu duduk di ranjang dengan wajah masam. Raka masuk beberapa saat kemudian. Dengan sikap hati-hati, ia menutup pintu perlahan dan berdiri canggung di dekat meja. Maksud saya, Laras. Jika kau lelah, silakan beristirahat dulu. Aku, suaranya tertahan, ia bingung harus berkata apa. Namun Laras langsung menoleh dengan tatapan tajam. Jangan sok akrab. Ingat posisimu. Kau hanya seorang satpam yang terjebak di pernikahan ini karena ayahku. Jangan pernah berpikir aku akan menganggapmu suami. Ucapan itu menusuk hati Raka, tapi ia menunduk, menahan luka dalam diam. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku mengerti, Laras. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Raka kemudian mengambil bantal dan selimut, lalu menggelar tikar kecil di lantai. Dengan tenang, ia berkata, "Kau tidur saja di ranjang. Aku akan tidur di sini. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengganggumu." Laras menatapnya dengan tatapan penuh amarah bercampur benci. Bagus. Setidaknya kau tahu dirimu. Malam itu berjalan sangat dingin. Laras membelakangi Raka, sesekali masih menangis pelan, merasa hidupnya dipenjara oleh keputusan ayahnya. Sementara Raka berbaring di lantai keras, menatap langit-langit kamar. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, berilah aku kesabaran. Aku tidak ingin membenci Laras, meski ia membenciku."
Semoga suatu hari nanti, ia bisa melihat ketulusanku. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat dan sesekali isakan laras yang terdengar. Malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru menjadi malam penuh dingin, jarak, dan luka hati. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa malam penuh dingin itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, cinta, dan takdir mereka berdua. Hari-hari setelah pernikahan tidak pernah berjalan tenang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh kebahagiaan justru terasa seperti medan perang yang setiap saat bisa meledak. Setiap pagi, Laras selalu berusaha mencari cara untuk membuat Raka merasa rendah diri. Satpam kok jadi suami? Lucu sekali, ya. Kalau aku keluar rumah, aku harus bilang ke orang-orang kalau suamiku tukang jaga gerbang, katanya dengan nada sinis sambil menyeruput kopi mahalnya. Raka hanya diam, menunduk, mencoba menahan rasa perih di hatinya. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai suami, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, hingga membantu pekerjaan kecil lainnya. Namun apapun yang ia lakukan, selalu salah di mata Laras. Bahkan di depan keluarga besar mereka, Laras tak segan-segan mempermalukan Raka. Suatu sore, ketika keluarga besar Tuan Aditya datang berkunjung, Laras dengan sengaja berkata keras, "Ini, loh, suamiku. Satpam kebanggaan perusahaan ayah. Hebat kan, dari seragam coklat langsung jadi menantu keluarga kaya." Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu Laras yang memang ikut meremehkan. Raka hanya bisa tersenyum kaku, meski dadanya terasa ditusuk berkali-kali. Melihat itu, Tuan Aditya menatap putrinya dengan wajah kecewa. "Laras, cukup. Kau tidak seharusnya mempermalukan suamimu sendiri di depan orang lain." Namun Laras malah membalas dengan nada tinggi. "Ayah, aku menikah dengan dia karena paksaanmu. Aku tidak pernah rela. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak bisa menghargainya." Hening seketika. Semua orang terdiam. Raka pun perlahan berdiri, menunduk hormat pada Tuan Aditya. "Maafkan saya, Pak, mungkin saya memang belum bisa membuktikan apa-apa. Tapi saya akan berusaha. Biarkan saya menunaikan tanggung jawab saya sebisa mungkin." Setelah tamu-tamu pulang, pertengkaran kembali meledak di kamar. Laras menangis penuh amarah. "Kenapa kau tidak pergi saja? Kau itu hanya beban. Aku tidak butuhmu." Raka menatapnya dengan mata merah, menahan rasa sakit. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu kata-katanya hanya akan memperburuk keadaan. Ia hanya berbisik lirih. "Kalau saja bukan karena perintah ayahmu, aku pun tidak ingin membuatmu menderita. Tapi aku akan tetap di sini, karena ini sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang suami." Malam itu, jarak di antara mereka semakin lebar. Hubungan rumah tangga yang masih seumur jagung, kini sudah tampak retak, rapuh, dan terancam runtuh kapan saja. Hari-hari terus berjalan, dan meski selalu dihina, Raka tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Ia tetap sabar, tetap menunaikan tugasnya sebagai suami, meski Laras jelas-jelas menolak keberadaannya. Setiap pagi, sebelum Laras bangun, Raka sudah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng buatan tangannya, atau sekadar roti dengan teh hangat. Ia tidak pernah berharap Laras akan memakannya, namun ia tetap melakukannya. "Setidaknya kalau ia lapar, ada yang bisa dimakan," bisiknya lirih. Laras yang awalnya selalu mengabaikan, suatu hari tanpa sengaja melihat Raka menata meja makan. Peluh menetes di wajah pria itu, tapi senyum kecil tetap terukir. Hatinya mendadak bergetar, meski ia buru-buru menepis perasaan itu. "Kenapa dia masih berusaha, padahal aku selalu menyakitinya," pikir Laras dalam diam. Tidak hanya di rumah, bahkan di luar pun Raka sering menunjukkan ketulusannya. Suatu sore, Laras lupa membawa jas hujan ketika hujan deras turun. Ia menunggu dengan kesal di depan kantor. Tiba-tiba, Raka muncul dengan payung besar, berlari kecil menghampirinya. "Laras, kau bisa sakit kalau kehujanan. Ayo, aku antar pulang." Laras ingin menolak, namun dinginnya hujan membuat tubuhnya menggigil. Dengan berat hati, ia berjalan di bawah payung yang Raka pegang. Di tengah perjalanan, ia melirik sekilas, melihat bagaimana Raka rela basah kuyup demi memastikan ia tetap kering. Hatinya kembali berdesir. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu.
sesuatu yang selama ini tak pernah ia temui pada pria kaya raya yang mendekatinya. Di malam lain, Laras pura-pura tertidur di sofa, dan ia melihat bagaimana Raka dengan lembut menyelimuti tubuhnya sebelum mematikan lampu. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap tindakan kecil Raka. Pelan-pelan, kebingungan mulai muncul dalam hati Laras. Kenapa dia tidak pernah membalas hinaanku? Kenapa dia justru selalu peduli? Apa mungkin aku yang salah selama ini? Meski gengsinya masih tinggi, benih perubahan mulai tumbuh di hati Laras. Ia mulai melihat Raka bukan lagi sekadar satpam yang dipaksa menikah dengannya, melainkan pria yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran luar biasa. Namun ia belum siap mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Yang jelas, sesuatu dalam dirinya mulai goyah, perlahan tapi pasti. Malam itu, hujan turun deras, suara rintiknya berpadu dengan angin yang menampar jendela kamar. Laras terbangun karena haus. Ia bangkit, berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja kecil yang biasanya dipakai Raka untuk membaca atau menulis, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip. Di meja, ada sebuah map coklat yang tampak setengah terbuka. Biasanya Raka sangat rapi, sehingga Laras merasa aneh melihatnya begitu saja tergeletak. Dengan hati-hati, ia masuk. Tangan Laras gemetar saat membuka map itu. Matanya langsung membelalak ketika menemukan kartu tanda pengenal dengan lambang kepolisian. "Ini, apa?" bisiknya tak percaya. Di sampingnya, ada beberapa dokumen dengan cap resmi. Salah satunya menyebutkan nama lengkap Raka beserta pangkat yang jelas bukan sekadar seorang satpam biasa. Bahkan, ada foto dirinya mengenakan seragam dinas dengan wajah tegas dan berwibawa. Laras terpaku. Dadanya berdegup kencang. Jadi selama ini, Raka bukan hanya satpam, tapi kenapa dia harus menyembunyikan ini? Belum puas, ia membuka lembaran lain. Tertulis laporan intelijen, lengkap dengan catatan investigasi mengenai dugaan kasus besar yang melibatkan orang dalam perusahaan ayahnya. Keringat dingin menetes di pelipis Laras. Hatinya dilanda campuran rasa takut, bingung, dan penasaran. Apakah mungkin Raka ada di sini bukan sekadar menuruti ayahku, tapi menjalankan misi? Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Laras buru-buru menutup map itu, jantungnya hampir meloncat keluar. Raka muncul dengan wajah lelah, baru selesai menjemur pakaian yang basah karena hujan. "Oh, Laras, kau belum tidur?" tanya Raka dengan senyum hangat. Laras menatapnya. Kali ini berbeda. Ada ribuan pertanyaan di kepalanya, tapi bibirnya terkunci. Ia hanya menggeleng, lalu bergegas kembali ke kamar dengan wajah yang sulit dibaca. Di balik pintu kamarnya, Laras bersandar dengan napas tersengal. Siapa sebenarnya suamiku ini? Untuk pertama kalinya, Laras merasa dirinya tidak benar-benar mengenal pria yang selama ini ia hina. Dan malam itu, tidurnya penuh kegelisahan, karena sebuah rahasia besar telah terbongkar. Pagi itu, suasana rumah keluarga besar Tuan Aditya terasa berbeda. Semua anggota keluarga berkumpul karena Tuan Aditya sengaja memanggil mereka. Termasuk Laras dan Raka yang duduk berdampingan, meski jarak emosional masih begitu jauh. Laras masih menyimpan kebingungan sejak menemukan dokumen rahasia Raka malam sebelumnya. Hatinya berdebar kencang, seolah menunggu jawaban dari teka-teki besar yang selama ini tersembunyi. Tuan Aditya berdiri di depan ruang tamu dengan wajah serius. Ia menatap semua orang, lalu menghela napas panjang. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Selama ini, banyak yang memandang rendah menantu saya, Raka. Bahkan Lara sendiri, tatapannya bergeser pada putrinya, masih menganggap pernikahan ini sebagai beban." Laras menunduk, merasa hatinya teriris. Tuan Aditya melanjutkan, "Tapi hari ini, aku akan membuka kebenaran. Raka, berdirilah." Perlahan, Raka bangkit. Ia menunduk sopan, lalu menatap semua orang dengan tenang. "Raka bukan satpam biasa," ujar Tuan Aditya tegas. "Ia adalah putra angkat dari sahabat lamaku, almarhum Pak Surya. Dan sebagai bentuk kepercayaan, Raka mendapatkan warisan saham rahasia di perusahaan ini. Artinya, Raka adalah salah satu pemilik perusahaan yang kalian injak hari ini." Sontak ruangan terdiam. Beberapa orang ternganga tak percaya,
yang lain saling berbisik penuh keterkejutan. Laras membelalakan mata, tubuhnya terasa gemetar. Jadi, selama ini dia, batinnya bergetar. Raka menatap semua orang dengan tenang, suaranya dalam tapi rendah hati. Benar, aku memang pernah menjadi satpam. Aku ingin merasakan bagaimana hidup dari bawah, bagaimana kerasnya perjuangan orang kecil mencari nafkah. Aku tidak pernah berniat menyombongkan apapun. Bahkan saat menikah dengan Laras, aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan lebih berharga daripada status. Kata-kata itu membuat Laras tertegun. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan pada Raka seakan memantul kembali, menusuk dirinya sendiri. Sepupu-sepupu yang dulu menertawakan Raka kini menunduk malu. Beberapa keluarga besar bahkan terlihat berdecak kagum, tak menyangka pria sederhana itu ternyata memiliki kedudukan begitu tinggi. Tuan Aditya menepuk bahu Raka dengan bangga. Kau lebih dari sekadar menantu. Kau adalah kebanggaan keluarga ini. Laras tidak mampu berkata-kata. Air matanya mulai menggenang, bukan lagi karena marah, tetapi karena penyesalan yang mulai merayapi hatinya. Hari itu, topeng yang selama ini menyelubungi Raka akhirnya terlepas. Identitasnya terbongkar, dan semua orang terkejut, terutama Laras, yang kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Suami yang ia hina habis-habisan ternyata jauh lebih terhormat daripada yang pernah ia bayangkan. Laras duduk terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ucapan ayahnya dan pengakuan Raka tadi terus terngiang-ngiang di telinganya. Putra angkat sahabat lamaku, pemilik saham rahasia, salah satu pemilik perusahaan. Laras menunduk, tangannya gemetar. Ingatannya berkelebat cepat, memutar ulang semua momen sejak awal pernikahan. Betapa ia pernah menghinanya sebagai satpam rendahan. Betapa ia mempermalukannya di depan keluarga besar. Betapa ia menolak kehadiran Raka bahkan di rumahnya sendiri. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap Raka yang masih berdiri dengan tenang, wajahnya teduh tanpa sedikit pun terlihat dendam. Justru ketenangan itu yang semakin menusuk hati Laras. Kenapa dia bisa setegar ini, padahal aku sudah begitu jahat padanya? Dalam hatinya, penyesalan bergulung seperti ombak besar. Ia teringat malam pernikahan, ketika Raka rela tidur di lantai demi menjaga kehormatannya. Ia ingat pagi-pagi buta, Raka diam-diam menyiapkan sarapan meski selalu ditolak. Ia juga teringat hujan deras, saat Raka rela basah kuyup hanya untuk melindunginya dengan payung. Semua itu adalah bukti ketulusan yang tidak pernah ia hargai. Di depan banyak orang, Laras akhirnya menunduk dan terisak. Maafkan aku, Raka, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku sudah buta oleh kesombongan. Aku menghina orang yang seharusnya paling aku hormati. Ruangan hening. Semua orang menatap dengan penuh iba. Tuan Aditya hanya bisa menghela napas, matanya berkaca-kaca melihat perubahan pada putrinya. Raka sendiri menatap Laras dengan lembut. Meski hatinya pernah terluka, ia tahu inilah momen di mana kebenaran mulai menyentuh hati istrinya. Namun, Raka tidak langsung memberi jawaban. Ia tahu penyesalan Laras bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan kata-kata singkat. Hanya waktu dan perbuatan yang bisa membuktikan ketulusan penyesalan itu. Air mata Laras terus mengalir. Ia merasa kecil, hina, dan dipenuhi rasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia sadar bahwa harga diri yang ia banggakan selama ini tidak ada artinya dibandingkan dengan ketulusan seorang pria yang selama ini ia remehkan. Hari itu, Laras benar-benar hancur oleh kenyataan. Namun di balik kehancuran itu, benih perubahan mulai tumbuh. Hari-hari setelah pengungkapan identitas Raka terasa berbeda. Laras tidak lagi bisa memandang suaminya dengan cara yang sama. Setiap kali melihat wajah Raka, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang begitu besar. Suatu pagi, untuk pertama kalinya, Laras yang menyiapkan sarapan. Tangannya memang masih canggung menggoreng telur, bahkan ada yang gosong, tapi ia tetap berusaha. Saat Raka keluar dari kamar, ia tercengang melihat meja makan yang sudah tersaji. Laras, kau yang menyiapkan semua ini? Tanya Raka heran. Laras tersenyum kikuk, lalu menunduk. Maaf kalau tidak enak, aku hanya ingin mencoba. Selama ini aku terlalu egois. Kau yang selalu berusaha, sementara aku hanya menyakiti. Raka terdiam.
Hatinya hangat mendengar itu. Ia pun duduk, mencicipi makanan sederhana itu. Meski rasanya jauh dari kata sempurna, ia menatap Laras dengan tulus. Enak sekali. Terima kasih, Laras. Mata Laras langsung berkaca-kaca mendengar pujian sederhana itu. Ia sadar, Raka tidak pernah memandang rendah atau menghakiminya, meski ia sudah melakukan banyak kesalahan. Hari-hari berikutnya, perubahan Laras semakin terlihat. Ia tidak lagi mengeluarkan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia mulai menghargai setiap hal kecil yang dilakukan Raka. Bahkan, diam-diam ia memperhatikan kebiasaan suaminya, bagaimana Raka selalu bangun lebih awal, bagaimana ia selalu menaruh selimut di tubuh Laras saat tertidur di sofa, dan bagaimana ia tersenyum meski hatinya mungkin terluka. Suatu malam, Laras memberanikan diri membuka pembicaraan. Raka, panggilnya pelan. Raka yang sedang membaca buku menoleh. Ya, Laras. Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku. Atas semua kata-kata kejamku, atas semua penghinaan yang pernah kulakukan, aku benar-benar menyesal. Aku ingin belajar menjadi istri yang lebih baik. Aku ingin belajar mencintaimu dengan tulus. Raka terdiam lama. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ia bisa melihat kesungguhan di mata Laras. Perlahan, ia tersenyum hangat, lalu berkata, "Tidak ada manusia yang sempurna, Laras. Aku pun banyak kekurangan. Tapi kalau kau mau berjalan bersamaku, aku akan selalu ada di sampingmu." Tangis Laras pecah. Ia merasa hatinya benar-benar luluh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan lagi penolakan. Bukan lagi kebencian, melainkan benih cinta yang mulai tumbuh. Malam itu, mereka berbicara lama. Tentang masa lalu, tentang kesalahpahaman, dan tentang harapan masa depan. Dan untuk pertama kalinya pula, kamar yang dulu selalu terasa dingin kini mulai terasa hangat oleh ketulusan dua hati yang akhirnya mulai menyatu. Malam itu, langit cerah setelah hujan sore reda. Udara terasa sejuk, angin malam masuk dari jendela kamar yang sedikit terbuka. Laras duduk di tepi ranjang, menatap bintang-bintang dari celah tirai. Sementara Raka masih asyik merapikan buku-buku kerjanya di meja kecil. Keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi dingin dan penuh jarak, melainkan tenang, seperti ada sesuatu yang akan lahir dari keheningan itu. Raka, panggil Laras pelan. Raka menoleh, senyum lembut menghiasi wajahnya. Ya, Laras. Laras menunduk sebentar. Lalu menatapnya dengan mata yang berkilau oleh air mata yang tertahan. Aku ingin mendengar sesuatu darimu. Selama ini, aku sering bertanya-tanya, kenapa kau mau menikah denganku, meski jelas aku tidak menginginkanmu? Raka terdiam. Pertanyaan itu seperti membuka kembali pintu masa lalu yang ia simpan rapat-rapat. Ia berjalan mendekati Laras, lalu duduk di sampingnya. Aku tidak pernah bermimpi menikahi putri seorang bos besar, ucapnya lirih. Sejak kecil, aku hanya ingin hidup sederhana. Bekerja dengan tenang, jujur, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja sudah cukup bagiku. Laras mendengarkan dengan saksama, hatinya bergetar. Tapi ketika ayahmu memintaku menikah denganmu, lanjut Raka, aku tahu itu bukan hal mudah. Aku tahu kau akan menolak, mungkin bahkan membenciku. Tapi aku menerimanya, karena aku percaya. Tuhan punya alasan. Aku hanya ingin menjalani takdirku dengan sabar. Raka menatap Laras dengan mata yang jujur dan dalam. Dan selama ini, meski kau menolakku, aku tetap belajar mencintaimu dalam diam. Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu sebagai putri seorang kaya, tapi karena aku percaya di balik sikap kerasmu, ada hati yang lembut. Dan hari ini, aku melihatnya sendiri. Air mata Laras akhirnya jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang tak terbendung. Raka, aku benar-benar tidak pantas mendapatkanmu. Aku sudah begitu jahat, tapi kau tetap tulus padaku. Raka tersenyum hangat, lalu mengusap air mata di pipinya. Laras, cinta bukan tentang pantas atau tidak pantas. Cinta itu tentang menerima, tentang memberi ruang untuk berubah. Dan aku menerima dirimu apa adanya. Hati Laras terasa luluh sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka tanpa rasa ragu. Ada ketenangan luar biasa di sana, seolah semua luka, semua pertengkaran, dan semua penolakan telah larut dalam pelukan kasih yang baru tumbuh. Malam yang dulu dingin itu kini menjadi malam pengakuan cinta, awal dari kisah baru mereka sebagai pasangan yang sesungguhnya. Hari-hari demi hari berlalu, dan perlahan kehidupan Raka serta Laras benar-benar berubah. Rumah yang dulu sunyi penuh pertengkaran kini dipenuhi canda dan tawa. Laras yang dulunya manja dan angkuh, kini lebih sederhana dan penuh perhatian. Ia mulai memasak sendiri, membersihkan rumah, bahkan tak segan menemani Raka berbelanja ke pasar. Tetangga-tetangga yang dulu sering berbisik meremehkan mereka kini justru terpesona. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Laras, yang dulunya terkenal sombong, kini berubah menjadi istri yang penyayang. Suatu sore, mereka berjalan berdua di halaman rumah. Raka membawa segelas teh hangat, sementara Laras sibuk menyiram bunga. Senyum bahagia tidak lagi bisa disembunyikan dari wajah mereka. "Raka," ucap Laras sambil menoleh. "Aku baru sadar, kebahagiaan ternyata sesederhana ini ya. Bukan pesta besar, bukan pakaian mewah, tapi saat aku bisa melihatmu tersenyum setiap hari." Raka menatapnya penuh cinta. "Benar, Laras. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa lenyap. Tapi cinta yang tulus akan selalu tinggal." Ucapan itu membuat Laras semakin yakin, ia tak lagi peduli dengan pandangan orang luar. Harta dan status yang dulu ia banggakan ternyata tak ada apa-apanya dibanding cinta Raka yang sederhana, namun begitu dalam. Di sisi lain, orang-orang yang dulu pernah menyaksikan penghinaan di awal pernikahan mereka kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa kerabat yang dulu ikut mencibir diam-diam menyesali sikapnya. Mereka melihat bagaimana Laras dan Raka justru menjadi pasangan yang lebih bahagia dibanding mereka yang menikah demi gengsi. Bahkan Tuan Aditya, sang ayah, tersenyum bangga melihat perubahan putrinya. Dalam hati ia berbisik, "Keputusanku tidak salah." Akhirnya Laras menemukan arti cinta yang sebenarnya. Waktu pun berjalan, dan pernikahan mereka semakin kokoh. Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena cinta yang lahir dari luka, penghinaan, dan penyesalan. Dari dua hati yang dulu bertolak belakang, kini bersatu dalam satu tujuan, saling melengkapi dan saling menguatkan. Di hadapan semua orang yang dulu meremehkan, mereka berdiri tegak. Tak perlu membalas dengan kesombongan, karena kebahagiaan sejati mereka sendiri sudah cukup menjadi jawaban. Dan begitulah, kisah cinta Laras dan Raka mengajarkan bahwa terkadang, cinta sejati justru lahir dari tempat yang tak pernah disangka, dari luka yang dalam, yang perlahan sembuh dengan ketulusan. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah melihat pangkat atau harta. Yang terpenting adalah hati yang tulus, kesabaran, dan kesetiaan. Raka yang dulu dihina karena hanya seorang satpam, akhirnya membuktikan bahwa ketulusan mampu meluluhkan kesombongan. Dan cinta sejati bisa tumbuh bahkan dari luka yang paling dalam. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar tidak pernah meremehkan orang lain. Sebab siapa tahu, justru dari merekalah kita menemukan arti kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.